Selamat datang kembali dalam Rehavin, Renungan Harian Vincentian. Renungan hari ini, tanggal 3 April 2024, akan disampaikan oleh Romo Andreas Medi Wijaya CM. Mari kita saksikan renungan pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, salam Vincentian, selamat Paskah. Masih dalam situasi Paskah, bacaan Injil yang akan kita dengarkan dalam kesempatan kali ini berkisah seputar dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang telah mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak melihat mereka. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari yang terkasih, dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka adalah murid-murid yang sedang lesu, sedang mengalami kekecewaan dan kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena mereka mengharapkan dari gurunya, dari Tuhannya, supaya sang guru menjadi seorang Mesias untuk membebaskan bangsa mereka dari belenggu penjajahan kerajaan Roma. Mereka hanya mengharapkan hal yang manusiawi belaka dari Yesus. Mereka hanya menginginkan hal yang material dari Yesus. Karena itu, ketika Yesus harus mengalami kematian dan kemudian berita terakhir, mayatnya tidak ditemukan dalam kubur, mereka kehilangan pengharapan. Bukan hanya itu, mereka pun juga kehilangan kepercayaan terhadap gurunya. Bagaimana mungkin aku percaya kepada sang guru kalau ia saya harapkan bisa menjadi sang pembebas bagi bangsaku, ternyata ia harus mati. Dan bahkan mayatnya tidak diketemukan dalam kubur. Itulah kurang lebih yang bisa kita gambarkan atau kita bisa imajinasikan keadaan atau situasi batin dua orang murid itu. Nah, karena mereka tidak percaya kepada sang guru, karena mereka telah kehilangan pengharapan dari sang guru, mereka pun tidak bisa melihat, mengenali kehadiran sang guru, Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka menuju Emmaus. Bagi mereka, seseorang yang berjalan dengan Dia, dengan mereka, itu mereka pikir hanya seseorang biasa, bahkan seseorang yang tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Baru kemudian ketika sang guru, Tuhan Yesus, menjelaskan segala isi kitab suci, kemudian memecahkan roti di senja hari, mereka baru menyadari bahwa Dialah sang guru. Dia yang berjalan dengan mereka adalah Tuhan mereka. Ia telah bangkit. Saudara-saudari terkasih, perjalanan dua orang murid menuju Emmaus ini juga menjadi gambaran dalam perjalanan hidup kita. Jika dalam hidup ini kita hanya mengharapkan hal-hal yang manusiawi belaka, hal-hal yang material melulu dari Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan kehilangan pengharapan dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan, mengharapkan dari kita hidup ilahi, bukan saja hidup manusiawi atau hal-hal material dalam kehidupan kita. Sama seperti para murid, dua orang murid ini tepatnya ketika mereka mulai kehilangan pengharapan, mereka pun juga mengalami kehilangan iman, kepercayaan. Dan ketika kita mengalami kehilangan kepercayaan, kehilangan iman, atau iman kita menjadi lemah,
maka kita tidak bisa lagi mengalami, merasakan, bahkan melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara-saudari terkasih, Paskah bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga kebangkitan bagi iman dan pengharapan kita kepada Sang Guru, kepada Tuhan. Tuhan yang menginginkan kita mengambil bagian dalam kebangkitannya, agar kita mempunyai hidup ilahi di dalam kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah menyaksikan Rehavin pada hari ini. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai kita dalam kegiatan dan karya kita. Sampai jumpa kembali dalam Rehavin yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.